Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru penerima tunjangan sertifikasi. Berikut akan saya sampaikan kabar terbaru terkait pencairan sertifikasi guru untuk TW3 dan TW4 tahun 2022. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk juknis penyaluran tunjangan sertifikasi guru di daerah ini tertuang di Peraturan Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2022, hal mana dalam lampirannya terkait dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi ini disebutkan di sini bahwa untuk tahapannya dimulai dari input data dan pembaharuan data guru ASN daerah ini sudah dilakukan oleh operator masing-masing ya. Kemudian masuklah kita di tahapan yang kedua Bapak Ibu sekalian, validasi dan penetapan penerima tunjangan sertifikasi. Inilah tahapan yang terjadi sekarang hingga nanti penerbitan SKTP. Lalu tahapan berikutnya adalah pembayaran tunjangan profesi oleh pemerintah ya. Untuk ASND itu adalah pemerintah daerah, kemudian untuk honorer itu adalah Puslapdik ya, dari pusat. Nah, di mana untuk validasi dan penetapan penerima tunjangan untuk penerbitan SKTP itu 31 Agustus yang lalu adalah sinkronisasi data, jadi sudah mulai dilakukan Bapak Ibu sekalian, walaupun ini validasinya masih belum. Kemudian pembayarannya ya seperti yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah di bulan September ini. Tentu saja pembayaran ini bisa terrealisasi kalau sinkronisasi dan validasi hingga penerbitan SKTP ya berjalan dengan lancar untuk semua guru. Nah, kalau kita lihat di info GTK di hari Selasa semalam ya, saya buka info GTK, maka statusnya masih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini tepatnya di 13 September 2022 pukul 9.25 malam. Status validasi tunjangan itu masih tidak valid karena proses masih verifikasi dan penyesuaian data. Namun di sini bisa kita lihat bahwa untuk tunjangan sertifikasi yang menjadi poin utamanya terkendalanya ini adalah masih dalam proses perhitungan kebutuhan guru atau perbaikan data terkait dengan jumlah jam mengajar sesuai dengan yang diwajibkan oleh pemerintah. Untuk data yang lain ini secara umum ya sudah benar. Jadi terkendala adalah di perhitungan jumlah jam mengajar. Dan kalau kita bandingkan di tahun 2022 ya dengan tahun 2021, di tahun 2021 Bapak Ibu sekalian, tanggal penerbitan SKTP untuk PNS daerah ya ini memang bergantung dari daerah masing-masing, tidak bisa kita sama ratakan, adalah di 9 Desember 2021. Ini cukup lama. Mudah-mudahan dengan adanya Permendikbud nomor 4 ini ya, jadi pemerintah daerah bisa menyesuaikan dengan alokasi waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Lalu kemudian kalau untuk pencairannya ini untuk tenaga non ASN atau honorer ya, SKTP sudah diterbitkan, bahkan sudah ada keluar SPM-nya ini Bapak Ibu sekalian, tepatnya di 13 Oktober 2021. Jadi ini sudah ada dikeluarkan untuk SPM ya, yang dibayarkan tentunya oleh Puslapdik. Walaupun sekarang kalau kita perhatikan ini tenaga honorer ada sebagian yang terkendala pembayaran sertifikasinya karena adanya masalah sinkronisasi data terkait dengan guru P3K. Lalu untuk PNS sendiri ini Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 SPM-nya baru bisa dikeluarkannya di Desember, tepatnya di 14 Desember. Kalau kita bandingkan ke tahun 2021, memang pembayaran sertifikasi itu paling realnya itu dimulai dari bulan November. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, maka akan ada ini perubahan pembayaran, terutamanya ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan administrasinya. Mana kalau kita bagi tahapan ini menjadi 4. Yang pertama nanti validasi yang dilakukan itu adalah validasi untuk guru-guru terkait jumlah jam mengajar yang memenuhi 24 jam dari jumlah jam mengajar ya. Jadi ini yang akan pertama sekali validasi info GTK-nya diselesaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah dilakukan validasi untuk guru yang mana jumlah jam mengajarnya dipenuhi dari tugas tambahan. Ini biasanya belakangan setelah validasi yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan kembali validasi bagi guru-guru ya untuk jumlah jam mengajar yang menggunakan kurikulum merdeka. Ini terkhusus ini adalah sekolah-sekolah penggerak. Dan setelah itu bila ada lagi guru yang ternyata di penerapan kurikulum merdeka belum memenuhi 24 jam, maka pemerintah akan memvalidasi terakhir jumlah jam mengajar guru yang tidak memenuhi 24 jam di kurikulum merdeka namun memenuhi pada kurikulum K13. Ini yang nantinya yang akan menerbitkan SKTP untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.
sertifikasi. Bila keempat ini tidak terpenuhi, maka dipastikan Bapak Ibu guru yang bersangkutan tidak akan diterbitkan SKTP-nya sehingga berpotensi tidak dibayarkan sertifikasi TW3 dan TW4. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.